Si pinter. Iya sayang, sok sana, main-main sana. Ah. Oh, sudah ada. Gimana suara ada, gambar ada? Ada, Pak. Nge-lag Ada, nggak Pak. nih? Ada, Pak. Nge-lag nggak? Enggak, Pak, enggak. Enggak, Pak. Ya kalau di Zoom sekolah Bapak tidak bisa ngerekam langsung ya. Nggak bisa direcord. Jadi kan kita disuruhnya sih sama Bu Len itu kemarin ketika rapat tolong direkord saja Zoom-nya ya. Kalau misalnya pakai Zoom sekolah banyak yang pakai ya gitulah. Kasihan gitu ya. Kita kasih kesempatan buat teman-teman yang lain saja lah. Oke, sudah 11. Share screen terlihat ini? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Baik, sambil menunggu, jadi dari tayangan yang tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa virus itu sama seperti makhluk hidup sebetulnya ya, hanya dia lack ya, kekurangan saja, kekurangan penyusun hidupnya sehingga tidak sempurna. Dia sempurna kalau bisa menginfeksi makhluk hidup lain. Nah, jadi sekali lagi yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa yang namanya hewan, bukan hewan ya, makhluk terkecil pun, mau yang paling kecil dari virus pun itu ada tujuan hidupnya. Apa ayatnya ya? Oh, di surat Yunus tuh ya. A'udzubillah wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah engkau dalam suatu keadaan. Maksudnya apa yang kita lakukan sekarang gitu ya. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan apa yang engkau baca dalam Al-Qur'an. Wala ta'maluna min amalin, dan setiap amal perbuatan yang kalian lakukan illa kunna 'alaikum syuhudan iz tufiduna fi, melainkan kami menjadi saksi atas semua yang kalian lakukan. Nah, mau yang mati, hidup, ataupun partikel terkecil pun itu semuanya ada tujuan hidupnya, dan karena itu disaksikan oleh Allah ya. Kemudian lanjutan ayatnya tuh wama ya'zubu ar-rabbika min misqali dzarrah, dan tidak luput yang lebih kecil daripada itu ya, misqala dzarrah, seperti atom ya, zarrah itu bagian terkecil. Nah, wala asghara min zalik wama ya'zubu ar-rabbika min misqali dzarrah fil ardi wala fis sama, yang di langit, yang di bumi atau yang di langit. Wala asghara min zalik, dan tidaklah lebih kecil daripada itu. Nah, lebih kecil dari virus pun Allah tuh tahu. Wala akbaru, atau yang lebih besar daripada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah pun, segalanya dalam pengetahuannya. Wala akbaru illa huwa fi kitabim mubin, kecuali sudah dituliskan dalam kitabim mubin ya, di catatan penting ya, server dari semua makhluk hidup yang ada di Lauhil Mahfuz. Jadi secara tidak langsung memang apa yang kita alami saat ini ya, pandemi seperti ini tuh memang sudah dituliskan ya di Lauhil Mahfuz. Nah, siapa yang kena, siapa yang tidak tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang. Nah, jadi sekali lagi jangan sampai detik demi detik kita tuh tidak bermanfaat, harus ada nilai ibadahnya, karena itu semua disaksikan ya oleh Allah langsung. Baik, kita lanjutkan cara hidup virus nih.
Nah, virus tidak dapat hidup sendiri atau bebas di alam. Ini berisik nggak? Halo, berisik nggak? Enggak, Najwa, Pak. berisik nggak ke sana? Enggak, Pak. Nggak, oke, berarti jauh. Soalnya ada anak-anak ngobrol di sana. Baik. Nah, virus hidup secara parasit ya pada bakteri. Parasit itu yang merugikan. Secara lengkapnya, jadi parasit intraseluler obligat. Nah, mungkin di soal UN suka ada nih parasit intraseluler obligat. Nah, ini maksudnya apa? Parasit yang merugikan. Intraseluler berarti, nah ini kan secara letter luck aja lah, merugikan. Intraseluler berarti antar sel hidup ya. Gak mungkin yang mati mah. Nah, obligat jadi khusus ya. Jadi obligat tuh khusus, hanya memilih. Jadi ada virus yang hanya menyerang primata dan mamalia saja, tapi tidak menyerang reptil. Nah, ada juga yang menyerang hanya sel itu saja. HIV kan dia virusnya hanya menyerang sel imunitas saja, yang lainnya tidak diserang. Oke, gitu ya. Jadi secara lengkapnya parasit intraseluler obligat ini di ujian nasional 2 tahun kemarin selalu keluar ya, tapi sekarang kan udah nggak ada. Oke, nah sekarang kita lihat hospes virus. Nah, ini hospesnya. Hospes itu jadi inangnya ya, inangnya siapa aja. Nah, pertama kita lihat dulu ini ada bakteri, virus bakteri yang sudah kita amati kemarin ya, bacteriophage. Kenapa disebut bacteriophage? Karena dia hanya menyerang bakteri saja. Nah, ini di dalamnya ini ada DNA berpilin ya, ganda. Nah, atau RNA juga. Nah, atau RNA ya. Kemudian ini virus tumbuhan. Nah, TMV yang diselidiki pertama kali oleh von Iwanovski dan berhasil dikristalkan oleh Wendell M. Stanley. Nah, ini ya. Jadi virus tembakau seperti ini. Ini bagian atasnya, nanti ke bawahnya seperti tabung ya bentuknya. Ada virus bakteri, ada virus tumbuhan, ada virus hewan. Nah, kalau virus hewan, nah seperti ini nih gambarnya nih, DNA berpilin ya. Ini penyakitnya tetelo, rabies, Ebola. Ebola ya kena hewan juga, tapi dari hewan nanti ke manusia karena banyak yang memakan hewan itu. Kemudian ada ayam. Nah, ini kalau ayam berarti kan flu burung ya. Flu babi, flu monyet. Nah, terakhir COVID. COVID itu diduga dari kelelawar ya, dari Batman. Pas waktu dimakan kena deh ke manusia. Nah, jadi hospesnya siapa aja? 3 ini nih, bakteri, tumbuhan, hewan. Kalau manusia gimana? Nah, dibuat satu kelompok tersendiri. Kalau yang menyerang manusia, nah virusnya ini. Pertama influenza. Nah, ini yang lagi sakit flu, ada yang sakit flu tidak? Sehat semua? Ya, alhamdulillah. Pak. Sudah gabung berapa orang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Gabung sudah 15 orang nih, 5 orang lagi. 5 orang lagi ya. Biwa internetnya mati, Pak. Kalau Bapak tadi blue screen. Memory low tadi tuh, blue screen, jebret. Aduh, ini. Jadi ke Zoom sekolahnya berat, di Bapaknya berat gitu. Jadi blue screen ya. Tapi ini pada sakit mata enggak? Dari pagi sampai siang liatin layar terus? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, ya. Alhamdulillah. Kalau ada kacamata untuk menghalangi radiasi, silakan aja lah dipakai itu ya, bukan untuk gaya-gayaan. Pakai aja lah buat mengurangi radiasi cahaya ke mata ya. Nah, ini virus influenza ya, yang kita amati sekarang. Nah, ini bulat, kemudian reseptornya seperti COVID. Mirip ini seperti COVID. Jadi kita jangan sampai salah mengenal. Berarti ini kalau seorang ahli virus, dia harus lebih mengenal dengan sangat dekat masing-masing perbedaan antara virus influenza dan COVID. Tapi organ yang diinfeksinya sama ya, paru-paru kan ya, atau saluran pernafasan. Kalau kita kan influenza hanya batuk, pilek, kemudian keluar ingus, kemudian sakit tenggorokan gitu aja.
Kalau COVID kan sudah sampai ke bawah-bawahnya ya, ke alveolusnya, influenza nggak nyampe. Ada 190 macam virus penyebab influenza. Nah, ini bukan hanya satu ya. Jadi ada influenza A, B, ada juga yang sampai menyebabkan kematian. Jadi kita jangan meremehkan influenza ini. Nah, virus ini dapat dicegah dengan kekebalan tubuh, mengonsumsi buah, sayur, atau ini, apa ini? Ada yang tahu? Jelas nggak? Vitamin. 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 Ya, Vitamin. tuh vitamin C. Justru ketika Cina tuh pertama kali terkena COVID, mereka tidak punya obat. Nah, pemerintahnya justru menyuplai rakyatnya dengan obat-obatan dan vitamin. Karena memang tidak ada obatnya. Akhirnya ya disuplai saja dengan vitamin. Silakanlah, ini berapaan? 3 ribuan lah, lumayan ya. Dulu kan pernah pas awal COVID sampai hilang ini vitamin C. Masya Allah. Masker hilang, vitamin C hilang. Gimana negara kita? Orang lagi kesulitan malah didengkek ya, malah dicekek gitu. Masya Allah, nggak boleh lah ya. Oke, selanjutnya ini virus rabies. Nah, ini virus rabies seperti ini bentuk yang sudah diketahui. Ini hanya model, bukan aslinya ya. Ini modelnya seperti ini. Nah, anjing gila. Anjay gila ya, disebabkan oleh virus dengan jenis rhabdovirus. Nah, varies ini menyerang semua hewan berdarah panas melalui gigitan. Nah, gejalanya hidrophobia, sakit kepala, tertawa tanpa alasan tuh jadi kayak orang gila ya. Demam, gugup, dan lumpuh. Aduh, Masya Allah ya. Jadi kalau misalnya kena gigitan rabies ya berarti harus langsung diapain? Disuntik ya, langsung disuntik biasanya kalau kena rabies. Jadi kalau ya siapa aja lah yang di jalan ketemu sama gugog ya, tolong dihindari saja. Selain dari najisnya juga, dari bahayanya, kita tidak tahu apakah dia ada virus atau tidak. Oke, nah sekarang tumor. Ternyata tumor pun sedikitnya disebabkan oleh polioma virus. Jadi ada virusnya juga. Tumor apa sih? Tolong dong. Ada yang bisa mengetahui tumor apa tumor? Tumor tuh kayak benjolan bukan sih, Pak? Kayak adanya pembengkakan. Ya, betul. Jadi ada pembengkakan, ada struktur yang bertambah, misalnya ini pipi ya, tiba-tiba ada yang menonjol seperti jerawat. Kemudian kita pijit, biasanya kan perempuan gitu ya. Pijit, malu ada jerawat gitu. Sampai akhirnya berdarah, keluar nanah, terus aja dicook tuh ya. Nah, terus aja dicook. Akhirnya bakteri sama virus polioma ini masuk ke dalam sini, bisa jadi kanker ini, kanker kulit. Lebih parah kalau kankernya ada di dalam tubuh. Nah, kalau kanker di dalam tubuh itu sudah sulit ya di obatinya gitu, karena sudah lewat ke organ, kanker usus, kanker ya kantong kering. Ya, macam-macam lah ya. Jadi silakan jaga tubuh kita dari virus, bakteri yang memang ada di sekitar kita dengan ya melaksanakan sunnah Rasul ya. Membersihkan pakaian, badan itu setiap hari itu. Jangan sampai terbiasa dengan lingkungan kotor. Nah, jadi cirinya sih pembelahan sel yang tidak ada hentinya. Ada yang suka makan mie enggak? Semua kayaknya ya. Tapi kalau pagi mie, kemudian siang mie, sore mie, mie-nya juga dari Korea nih yang ladanya minta ampun. Mie spicy itu ya. sampai meledak itu si perut ya. Itu jangan dianggap remeh ya. Mie yang dalam brand, nggak berani nyebutin brand ya, bahaya. Jadi mie saja sebetulnya kalau dilihat dari ingredients-nya, dari komposisinya, itu ada logam-logam berbahaya loh. Ada natrium. Apa itu natrium? Ada yang tahu natrium? Kimia, halo? Natrium tuh jadi kayak besi lagi. Nah, kayak besi. Kalau misalnya natrium tuh besi ya, kalau ditakol berdarah benjol. Tapi kalau dipotong memakai
memakai pisau kayak tahu itu natrium tuh. Aneh ya natrium. Kalau dipotong kayak tahu ya dipotong. Tapi kalau dipukulin ya kayak besi aja gimana ya benjol berdarah. Nah itu sebetulnya logam-logam berbahaya seperti itu yang menyebabkan kanker. Jadi tolong kalau kita makan mie pun lah jangan sering-sering. Paling tidak seminggu sekali 2 kali ya hanya untuk hobi saja bukan kebutuhan. Awas. Tolong nih yang suka makan mie ya. Oke, kemudian diare. Kalau diare apaan sih? Tolong. Jangan-jangan pada nggak tahu nih. Diare apa diare? Ya saya perut gitu, Pak. Nah, ya pastilah sakit perut, tapi beda sama ada diare, ada muntaber, ada apa lagi tuh banyak ya. Kalau diare dia melilit atau sampai BAB juga? Kayaknya sampai BAB. Melilitnya lama, BAB-nya sedikit. Itu diare. Nah, bedanya ya. Kalau muntaber, muntah, berak. Ya, jadi muntahnya sama beraknya juga. Aduh, kasihan ya. Jadi kalau diare paling banyak melilitnya. Dan disebabkan oleh apa? Ini rotavirus. Strukturnya sama, jadi bulat, tapi dia punya cekukan nih. Jadi ada cekungan-cekungan di ini ya permukaannya tuh. Selain itu ada spike-nya juga, ada reseptornya. Nah yang ini yang bentuknya seperti ini. Nah ini ada reseptornya. Nah ini cekungan, ini yang menonjol ke dalam. Ini ada fungsinya, tapi sampai saat ini belum banyak diteliti ya. Hanya saja gampang lah kalau diare itu makan oralit atau obat pencahar juga sudah selesai ya. Tapi hati-hati jangan sampai minum obat sembarangan. Diare setelah itu herpes. Nah, ini herpes. Ini itu cacar dulunya ya, cacar. Kalau herpes tuh. Tapi sekarang kalau misalnya kulit ruam-ruam merah, tapi bukan kayak demam berdarah, ruam-ruam merah panas. Nah, itu herpes sebetulnya ya, virus itu. Nah, herpes disebabkan oleh serangan virus varicella. Menyerang saraf sensoris, artinya di kulit ya. Nah, tapi bisa juga varicella menginfeksi saluran pernapasan bagian atas. Gejalanya demam, kemudian gelembung kulit datar ya. Jadi ada bercak-bercaknya. Nah, herpes pun ada beberapa macam, ada herpes simplex, ada herpes zoster, beda virus, beda akibatnya ya. Nah, yang dialami oleh masing-masing penderita. Nah, ini virus herpes. Tolong dicek ini keluarga ada yang pernah kena apa tuh ya di tingkat kesehatannya. Ada nggak yang pernah sakit gara-gara virus nih? Alhamdulillah enggak, Pak. Alhamdulillah ya nggak ada ya. Nah terakhir ini terakhir masih ada kan COVID ini ya. Oh masih ada COVID Ebola. Nah ini COVID udah pada tahu, sudah bikin artikel, pasti tidak akan lupa ya. Dan memang harus kita waspadai. Yang jadi tambahan bahwa COVID ini selama-lamanya tidak akan hilang di permukaan bumi. Nah ini yang struktur-struktur yang ini yang berbahaya yang ditandai sama Bapak ya. Nah ini yang struktur yang berbahaya tuh yang merah menyala ini. Tidak akan hilang. Pak, saya udah masuk. Aduh maaf terputus suaranya gimana? Siapa yang bertanya? Silakan. Diwa udah masuk, Pak. Anissa. Diwa, Pak, Diwa. Oh, Diwa. Diwa, Pak. Diwa. Silakan Diwa. Halo, silakan Diwa bertanya. Oh. Diwa. Aduh. Memang jaringan ya. Oh Pak, ya. Pak. Ya silakan Diwa. Saya cuma pengen bilang, saya udah masuk ke Pak. Oh,
Belum masuk. Ya nggak apa-apa. Udah direkam seperti biasa, tidak akan tertinggal ya. Kecuali tadilah videonya mungkin nggak kebagian karena nggak direkam. Nanti lihat aja di YouTube lah, dikasih linknya ya. Ya, yang tadi video ringkasannya saja. Nah, oke Diwa. Baik, sudah nyampe COVID ya dari awal. Nggak apa-apa, silakan ada siaran ulangnya. Oke, jadi COVID ini tidak akan hilang di permukaan bumi selama-lamanya. Seperti virus-virus yang tadi, ya, tidak akan hilang. Jadi pilihannya apa dong kita? Ada yang tahu? Pilihannya Yang di apa? rumah, Pak. Mengikuti protokol kesehatan. Oke, Yang di pilihannya rumah. ya kita menjaga kesehatan, satu, vaksin, dua, kebal secara alami. Kebal secara alami ya. Bagaimana caranya gitu? Kebal secara alami melalui vaksin tadi. Jadi kalau kita misalnya divaksin, kita tuh sebetulnya memasukkan DNA dari virus COVID ini ke dalam tubuh kita. Tapi yang sudah dilemahkan ya, sehingga tubuh kita akan menghasilkan antibodi alami. Nah, dari DNA yang kita punya, itu kan banyak banget ya DNA tuh, wah berapa ensiklopedi, mungkin berapa ratus buku tebal kalau misalnya kita ingin menuliskan DNA kita tuh. Nah, hanya 20%-nya saja yang diketahui. Ya. Sisanya berarti yang 80%-nya, nah itu tidak diteliti lebih lanjut, bahkan disebut dengan junk. Junk itu jadi sampah ya, sampah DNA. Tapi setelah diteliti ternyata yang kita anggap sampah itu adalah harta karun berharga dari DNA yang sudah pernah masuk ke dalam tubuh kita. Dan paling banyak itu adalah DNA virus. Artinya apa? Nenek moyang kita dari mulai Nabi Adam sampai saat ini yang sudah terkena virus, ya ini virus apa. Nah, si DNA-nya tuh ada dalam tubuh kita. Sehingga antibodi itu diambilnya dari sana. Nah, dari DNA-nya yang 80% tadi. Tuh hebat sekali kan, Allah tuh mengirim sebuah ujian tanpa ada usaha manusia ya. Jadi pasti ada hikmahnya nih. Mengirim suatu ujian pasti ada hikmahnya. Pasti ada penyelesaiannya nih. Ada penyakit pasti ada obat. Dan secara tidak langsung memang seluruh penyakit itu ada dalam tubuh kita ya, sebetulnya obatnya tuh. Hanya saja kalaulah kita bisa merekayasa genetik DNA kita sendiri, mungkin lebih cepat ya membuat obat-obatannya. Tapi kan itu adalah tugas dari kalian nih, tugas dari kalian nanti sebagai seorang peneliti, mahasiswa biologi yang akan membuka kunci-kunci itu, ya pasti akan terbuka lah semuanya oleh kita semua insya Allah. Nah, jadi gejalanya mirip dengan pneumonia ya, seperti kita ketahui kemarin. Oke, selesai COVID, tidak akan hilang dari muka bumi ini. Baru ada sebelumnya Ebola. Nah, Ebola ini pun adalah virus yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia memakan sel darah putih, makrofag dan fibroblast. Apa akibatnya kalau darah putih dimakan terus? Kita kehilangan sistem kekebalan tubuh yang akhirnya setiap penyakit atau virus yang masuk itu akan langsung menyerang dengan leluasa tanpa ada yang menghalangi. Misalnya virus influenza aja masuk ke tubuh, orangnya sakit Ebola. Yang diserang apanya? Tenggorokan, kemudian ini ya rongga mulut, hidung, bisa masuk ke dalam bronkus, bronkiolus, akhirnya jadi bronkitis. Karena Ebola ini ya memakan sel darah putihnya, bahkan sampai meninggal. Itulah Ebola. Itu banyak kan terjadi di Afrika ya. Kalau kita di Indonesia ya alhamdulillah, tapi tidak mustahil dengan adanya teknologi saat ini atau dengan kemajuan transportasi saat ini. Wow, siapa nih? Ai, lagi apa Ai? Lagi nyobain pensil.
Ebola bisa nyampe ke Indonesia. Nanti Bapak perlihatkan simulasi pandeminya ya. Jadi Bapak perlihatkan nanti simulasi pandemi di dunia itu seperti apa. Kita eksperimen nanti di sana ya. Kalian pun bisa memainkan itu ya. Ini ya kayak game lagi. Oke, virus Ebola. Kemudian ini ini HIV. Ini salah gambarnya ya. Ini tertukar, ini aduh HIV itu sebetulnya adenovirus ya. HIV salah gambar, salah udah lihat di Google aja deh HIV ya. Bapak mau nanya, Ya silakan. kalau Ebola itu adanya di mana? Maksudnya nularnya dari mana gitu? Gimana? Kalau Ebola Ebola, oke. biasanya di mana? Ya Ebola tuh Dari Afrika. mana? Ya. Mula-mulanya Ebola tuh kalau dilihat di wiki ya atau di mana aja lah kalian bisa membaca itu. Jadi sebelumnya tidak pernah ditemukan ya, seluruh virus dan bakteri itu asalnya ada di hewan dulu sebetulnya. Jadi Ebola juga tidak langsung serta merta menyerang manusia ya, tapi dari perilaku manusia yang berinteraksi atau mengkonsumsi. Nah, di sanalah Ebola tuh tiba-tiba bermutasi. Tapi kan mutasi ini juga harus dilihat konteksnya ya, apakah merugikan atau menguntungkan. Kalau secara daur kemarin siklus litik dan lisogenik ya. Nah, daur litik dan lisogenik. Ketika virus itu masuk ke dalam tubuh hewan ataupun manusia, dia akan membawa sebagian dari DNA hewan tersebut atau manusia tersebut. Nah, sehingga ini tingkat mutasinya sangat tinggi. Nah, ketika bermutasi itu jadi bisa lebih kejam, jadi bisa lebih parah ya akibatnya, atau misalnya si host spesiesnya manusia, tumbuhan atau hewannya lebih kebal. Jadi pilihannya cuma dua itu saja. Nah, Allah tuh menakdirkan Ebola ini ternyata lebih kuat ya daripada daripada virus-virus yang lain. Dan memang perilaku manusia juga sangat mempengaruhi dari perkembangan virus ini ya. Jadi jangan heran kalau di TV tiba-tiba ada berita virus bermutasi lebih kuat, COVID-nya lebih. Nah, sama Ebola juga ya. Asalnya tidak apa-apa, bisa sembuh, tapi ternyata lebih kuat karena perilaku manusia juga. Di Afrika kan kita lihat dari segi sanitasinya pun sangat mengkhawatirkan ya, perlu banyak bantuan. Nah, negara-negara di dunia ini hanya memanfaatkan kekayaan alam mereka untuk diangkut ke sana ya. Jadi negara-negara dunia ini nggak peduli dengan keadaan Afrika. Kalian mungkin pernah dengar blood diamond, berlian, diamond, berlian ya. Berlian tuh asalnya dari mana? Dari mana coba berlian? Ada yang tahu? Berlian tuh hampir 80% yang ada di dunia berasal dari Afrika. Itu diambilnya dari mana? Dari cucur keringat, darah, dan nyawa orang-orang di sana. Jadi benar-benar jadi perang di sana, kemudian selalu ada konflik ya, Boko Haram lah atau apapun, itu sangat mempengaruhi kesehatan penduduk di sana. Bahkan untuk mencari air saja mereka kesulitan, harus berjalan berkilometer jauhnya, sedangkan suhu di sana sangat panas. Jadi ya kita harus menjadi khalifah di muka bumi ini ya, supaya bisa menolong. Paling tidaklah ya sudah sangat banyak organisasi kemanusiaan yang datang ke sana dan membantu mereka seperti ACT ya, aksi cepat tanggap. Kalau DT peduli udah nyampe ke Palestina, udah nyampe ke Suriah, tapi kalau ke Afrika udah ada belum ya? Bapak belum lihat sih. Kalau nggak salah pernah sih lihat, nggak tahu DT peduli atau ACT. Kerjasama di sana membuat sumur ya, sumur serapan. Jadi mereka tidak usah mengambil air ke tempat yang terlalu jauh. Jadi begitulah Ebola itu lahirnya dari
perilaku manusia, dari siklus virusnya itu sendiri, dan kebanyakan memang sih konsumsi ya, konsumsi ini. Jadi virusnya terlalu ya akan sulit ditangani kalau misalnya kita tidak segera mengambil tindakan serius. Kayak HIV, nah seperti inilah HIV ya, ini banyak sekali modelnya. Tapi yang dikenal memang sih adenovirus nih, hampir mirip lah ya dengan corona ya. Jadi bulat, kemudian ada spike, tapi yang membedakan paku-pakunya, reseptornya di belakangnya. Nah ini akan mempengaruhi ke arah sel mana dia akan menempel. Jadi dia akan menempel ya, akan menginfeksi sebuah sel tertentu sesuai dengan ujung reseptor yang warna hijau. Nah yang ini nih, yang warna hijau ini. Nah ini nah yang ini ya, hijau. Kamu kalau misalnya di sini, nah yang ini reseptor ini tuh namanya. Sangat berpengaruh terhadap sel yang diinfeksi. Kalau HIV berarti sel ini ya, imunitas ya, sel T, sel B, limfosit, monosit itu yang diinfeksinya. Nah itu HIV, Human Immunodeficiency Virus, ini salah gambar, aduh maaf ya. Padahal ini udah di edit tapi nggak muncul kayaknya. Tapi di situ HIV penjelasannya sama kayak influenza ya Pak? Iya, gimana? Aduh maaf. HIV, tadi kan virus HIV. Pas malam saya baca, di LMS itu penjelasannya sama kayak influenza. Iya, ini salah sebetulnya ya. Salah gambar dan salah penjelasan. Ini gambarnya salah, ini jadi di copy sama Bapak atau ya. Di copy tadinya tuh si slide-nya supaya nggak ngabisin waktu tuh ya, wasting time. Ini nggak ke edit. Oke Pak. Ya nggak ke edit, aduh maaf ya. Tadi sudah dari awal dijelaskan. Ya terima kasih sudah mengingatkan. Nanti Bapak perbaiki dulu sebelum nanti bisa dinikmati sendiri ya. Jadi kita perbaiki aja lah. Nah ini salah sebetulnya. Jadi ngopi kemudian nggak diedit karena kemarin harus rapat ya di DT. Alhamdulillah kemarin kita sudah ketemu sama guru-guru yang lain ya, berdiskusi dengan guru-guru yang lain mengenai PJJ kita. Ya memang banyak kekurangannya ya. Terutama kayak tadi tiba-tiba aja mati atau terputus atau ya kayak begini ya, kesalahan yang memang tidak bisa kita hindari lah. Ya, mudah-mudahan kedepannya nih lebih baik lagi. Kayak ini terlalu kecil ya, tapi coba kalau digedein, bisa ya. Nah, tetap aja kita nggak kelihatan gambarnya, emang nggak kelihatan gambarnya. Jadi ini list dari klasifikasi virus yang sudah diketahui pada animal ya, pada binatang. Gambarnya terlalu kecil, nggak bisa di landscape ya, hanya kayak potret, jadi nggak bisa digedein. Coba kalau dari gambar aslinya nih, kita rubah aja lah nanti. Sebetulnya itu hanya menjelaskan, nah ini ya, penjelasan yang tadi, tapi ini banyak yang belum Bapak sebutkan tadi. Nah ini nih, kelas virus yang sudah diketahui, adenovirus, papilloma, polioma, herpes. Nah ini, jadi kalau kita belajar kemarin ordo, kelas, famili, genus, ya ada virus juga klasifikasinya. Dan ini semuanya kelas ya, jadi belum sampai spesies. Karena terlalu kecil, sulit diamati, karena itu hanya sampai kelas saja virus tuh ya. Nah, tapi dengan kemajuan teknologi saat ini, mikroskop elektron ya, mungkin bisa dirinci ya sampai spesiesnya. Ini herpes, ini pox virus, parvovirus, reo. Nah, coronavirus. Nah, sebetulnya itu dulu SARS ya, coronavirus tuh. SARS, MERS, mungkin pas waktu kalian dengar-dengar ada jemaah haji tahun 2018 banyak terkena MERS ya.
Jadi serangan di paru-paru, susah napas ketika haji ya karena suhunya sangat tinggi. Itu coronavirus juga, tapi tidak seperti sekarang ya yang kita rasakan. Dulu juga pernah kita mau dipandemikan pas waktu SARS juga, MERS juga kita pernah dipandemikan mau masuk itu ke Indonesia. Tapi menteri kita tuh, menteri kesehatan kita tuh perempuan sebelum Pak Terawan sekarang tuh dia mengambil langkah memblokir seluruh hubungan ya dengan dunia luar. Jadi diblok aja, nggak boleh ada yang masuk dari luar ke dalam. Dan akhirnya kita nggak jadi pandemi. Nah itu tuh menteri seperti itu yang kita cari-cari, kita tunggu-tunggu. Yang berani untuk mengambil keputusan kuat ya. Tapi sayangnya beliau diganti ya karena memang sudah habis masa tugasnya. Nah tolong kita harus melihat banyak kejadian-kejadian nyata di dunia ini yang berhubungan dengan diri kita sendiri sebetulnya. Klavi, toga virus, nah ini filo yang tadi diceritain ya, Ebola, ortomixo, paramixo, rhabdo, retro, ini sebetulnya hanya tambahan pengetahuan bagi kita saja. Nggak apal pun nggak masalah. Ketika nanti UTS, kita UTS ya, soalnya sudah ada di sana ya, di LMS tapi belum bisa diakses ya karena nungguin jadwalnya saja. Oke, ini ada apa nih? Silakan, itu ada apa di sana? Oh, video. Nah, ini video apa nih? Bacteriophage ya yang ini terakhir ya, kalau nggak salah tidak ada lagi. Bakterio, oh ini ada game, matching pairs. Oke, ini ada bacteriophage, tambahan pengetahuan saja untuk kita. Ada suaranya nggak? Nggak ada, Pak. Oh, nggak Nggak ada. ada, Pak. Pak. Emang ya. Supaya nggak terlalu berisik ya. Jadi ini bacteriophage yang sudah diketahui ciri dan derajat derajat berbahayanya seperti apa. Nah ini dianggapnya mati padahal enggak. Ini bentuknya kan icosahedron. Nah itu tuh maksudnya icosahedron tuh 20 tampak muka, 30 titik sudut ya. Nah ada DNA-nya di dalamnya, ekor dan kaki ya. Nah itu di bawahnya ada suntikan ya yang bisa menyuntikkan DNA-nya. Nah, kemudian di mana bacteriophage tuh? Di mana-mana. Tuh, kita lagi duduk pun ini sebetulnya ada ya, lagi jalan-jalan di sekitar kita. Tapi sebetulnya mereka tidak terlalu berbahaya ya, karena mereka hanya menyerang bakteri saja. They only kill bacteria. Tidak sampai menghancurkan sel hewan ya. Nah, tapi ada beberapa flow. Nah, ini nih kekurangannya. Nah, ini tadi ya siklus litik dan lisogenik ya. Nah, jadi kalau dibuat mainan, bisa buat mainan anak-anak ya, bacteriophage ini. Sambil ngapalin biologi. Oke. Nah, kemudian kita lihat ini hanya satu contoh ya pada dasarnya. Wah, itu beribu-ribu masuknya ya. Truk. Nah, ini siklus litik lisogeniknya ya. Nah, kemudian diinjeksikan ke sel bakteri, bukan sel hewan ya. Nah, DNA-nya tiba-tiba mengambil alih fungsi dari inti sel bakteri. Jadi dia tiba-tiba membuat protein virus, organ-organ virus nih, organel virus ya. Kemudian virusnya, nah itu mengeluarkan enzim sehingga membran sel bakteri ini tiba-tiba hancur. Nah seperti itu. Hancur, kemudian bersiklus lagi. Ini apa ini? Oh, di mata. Memang dulu dianggap sebagai deadliest being tuh, jadi bakteri paling berbahaya di dunia ini. Karena dulu pernah dipakai buat obat ya. Jadi alternatif nih. Nggak ada obat lagi, ya udah pakai virus itu aja. Ternyata ya nggak terlalu bagus juga kalau misalnya dipakai untuk obat tanpa ada eksperimen lebih lanjut. Nah,
Tapi dengan kemajuan teknologi, nah ini penisilin dari jamur ya. Jadi kita bisa menggantikan fungsi dari bakteriofage itu sehingga virus yang kena ke manusia itu lebih banyak digantikan oleh obat-obatan kimia ya. Nah, tapi ya tetap sih antibiotik kimia juga akan berakibat kita resisten, si virusnya resisten ya, atau resisten tuh artinya jadi kuat ya. Nah, jadi malah lebih kuat nih virusnya atau bakterinya. Sehingga kalau misalnya makan obat lagi itu nggak ada efeknya tuh. Nah, ini bahayanya nih. Kalau kita terlalu banyak makan obat kimia ya. Jadi ada istilah superbug. Nah, superbug itu jadi bakteri virus berbahaya yang menjadi kuat karena gara-gara tadi ya bermutasi. Oke, sampai sini aja dah. Nah, ini memang ke depannya sih hanya sekedar menjelaskan akibat dari bakteri yang memang sudah kita bahas tadi ya. Oke, itu ada apa tuh? Silakan. Coba dipasangkan. Bisa nggak dikerjain? Coba pasangkan bakteri, virus dan penyakit ya kalau tidak salah. Silakan dicoba. Nah, kita lihat, coba. View, coba. Nah ini ya, virusnya kan ini nih. Oke, Siti Mulya sudah tuh. Konita sudah. Oke, Nazwa sudah mulai. Silakan coba. Ada yang sudah selesai sampai akhir. Itu hanya modelnya saja ya. Jadi bukan bentuk virus asli yang memang sudah diketahui. Silakan. Ya sambil ngemil, sambil minum juga silakan lah. Asal jangan sampai pas waktu minum kena keyboard ya atau kena smartphone. Wah itu. Kalau kena keyboard itu bisa kebakaran ya. Kecuali kalau keyboardnya yang anti air tuh. Kalau keyboardnya yang jadul bisa kebakaran itu. Silakan. Uis, Konita sudah selesai. Wah, hebat nih. Oke, Konita sudah selesai. Ayo, silakan yang lain. Ini apa, Pak? Ya. Ini Siapa? apaan? Siapa yang bertanya? Diwa. Diwa. Baru masuk. Diwa gimana, Diwa? Baru masuk, Pak. Oh, baru masuk. Nearpodnya Diwa di ini ya, oh iya chatnya kan tadi udah habis ya. Aduh. Sorry. Ini. Silakan di chatnya. Linknya ada di chat ya. Nah. Paling oh ya betul. Maaf nih. Lo kok link Zoom sih? Salah. Link copy. Oh link Zoom. Oke. Nah ini Nearpod silakan. Duh lupa nih. Silakan yang share Nearpod. Ini link Zoom. Salah. Oke, ada share.nearpod via SPH PG TLNE, silakan dicoba. Yulia. Halo Yulia, sudah mulai? Bisa diakses Nearpodnya belum? Halo Yulia, sudah? Nazwa sudah. Yulia sudah mulai? Ya, Pak. Belum muncul. Oh, belum muncul? Iya.
Oh iya, memang sih beda-beda ya. Oke, Anindita sudah selesai, Konita juga sudah selesai, Najwa juga sudah selesai. Nah, skornya dilihat dari Trais ya. Trais itu jadi nyobainnya berapa? Nah, 17, 12, 11, 28. Konita tuh yang paling cepat ya. Nah, karena Traisnya hanya 11 kali. Oke, ini Siti Anandia Zafira. Kok ada 2? Pakai 2 akun. Halo Siti. Ya. Siti Anandia. Pakai 2 akun. Tadi ketutup itunya nearpodnya. Oh, iya nggak apa-apa. Oke. Tetap ada sih di sini. Silakan. Oke, Siti Mulia sudah, Nazwa. Talita, Najwa, silakan. Ada pertanyaan yang sudah selesai? Udah sampai sana belajarnya, nggak jauh-jauh. Virus tuh nggak sampai sampai ke tambahannya tuh jadi banyakan di struktur sih ya. Tapi kalau di SMA mah ya kita hanya sekedar tahu saja. Bentuknya itu Pak, aja yang 4 tadi kan itu. Silakan. Bapak jelasin host virus ya Pak. Ya. Nah itu boleh diulang nggak Pak? Host virus itu apa tadi? Oke. Jadi host. Nah, host tuh jadi inang ya. Jadi yang diinfeksinya itu bakteri, hewan, tumbuhan. Nah, ini manusia. Jadi Bapak bedakan menjadi 4 gitu. Karena host pest-nya tuh selalu spesifik ya. Host pest virus itu selalu spesifik, tidak semua diserang. Jadi karena itu kalau kita lihat ada yang kebal dan ada yang tidak. Dari tumbuhan saja, ini yang TMV ya, tobacco mosaic virus. Dia tidak menyerang tumbuhan lain. Hanya tobacco saja, hanya tembakau saja yang diserang. Sedangkan di pinggirnya ada teh, ada cengkeh, tapi tidak apa-apa. Nah, ini artinya virus ini hanya menyerang host pest tertentu saja. Tidak semua yang diserang. Kenapa tidak semua? Karena struktur sel host pest-nya sesuai dengan reseptor yang ada di permukaan virusnya ya. Jadi sesuai nempel, sesuai kayak kunci, anak kunci nempel, ya udah cocok ya. Tidak akan terlepas lagi. Itu host pest. Oke, mudah-mudahan terjawab. Silakan. Ada pertanyaan lagi atau mau nanya lagi juga silakan Nazwa. Berarti dia tuh sesuai reseptor yang di apa? Maksudnya yang ditempelin gitu ya Pak? Ya. Belajarnya nanti di struktur ini ya, struktur biokimia. Jadi kalau misalnya strukturnya misalnya begini nih ya. Strukturnya misalnya kayak mangkok. Maka si reseptor virus itu dia bentuknya harus kayak begini nah. Jadi harus kayak bulatan sehingga ketika dia masuk plak, nah begini. Jadi dia akan nempel. Siapa yang bikin reseptornya? Virus itu sendiri atau siapa yang membuat membuat reseptor selnya tuh seperti mangkuk? Apakah sel tumbuhan itu sendiri? Nah, ini sudah jauh di luar kita, itu mah ya Allah saja yang buat. Nah, sehingga kita bisa menyadari bahwa wa khalaqnakum azwaja, an-naba ya, kami menciptakan kalian menciptakanmu berpasang-pasangan itu bukan hanya dari dunia makro saja, bahkan dunia mikromolekul pun itu berpasang-pasangan. Kunci dari reaksi kimia sendiri adalah itu azwaj ya, berpasang-pasangan. Kalau tidak ada pasangannya ya berarti dia tidak akan nempel. Antibodi, nah antibodi itu jadi menghalangi reseptor virus masuk ke dalam sel. Di mana dibuatnya? Nah, di sini nih. Nah, di bagian ujung sel-sel yang sehatnya. Nah, ini nih. Jadi nanti antibodi itu dia akan menempelin protein tambahan di sini di ujung-ujungnya. Jadi bayangkan lagi inilah. Kalau misalnya ada mangkok, terus di mangkoknya ada tutup. Kira-kira pas waktu mau masukin air bisa tidak? Tidak akan ya. Nah, seperti itu jadi dihalang-halangi si strukturnya oleh antibodi. Jadi antibodi itu seperti tutup ya. Tutup protein yang menghalangi reseptor
sel yang sehat. Tumbuhan juga punya. Awas ya, bukan hanya manusia yang punya sistem kekebalan tubuh tuh. Tumbuhan pun dia punya ya, subhanallah. Nanti belajarnya di fisiologi tumbuhan tuh. Miriplah dengan sel-sel yang ada dalam tubuh manusia. Silakan, ada pertanyaan lagi? Berarti Pak, kan hospes virus itu hanya menyerang hospes tertentu aja. Nah, hospes tertentunya itu kayak virus bakteri, tumbuhan, sama hewan gitu Pak. Ya. Virus 3 itu. Ya. Ya. Jadi ini umumnya saja ya. Jadi Bapak membatasi sampai 4 saja. Pada dasarnya masih banyak sih yang jadi hospesnya. Jadi untuk saat ini hanya 4 saja. Bakteri pun ini kan ada anak-anaknya bakteri juga. Ada Archaebacteria, ada Eubacteria. Nanti kita pelajari di bab selanjutnya ya. Bakteri pun wah itu kayak pohon, cabang-cabang, ranting, waduh sampai ke atas, subhanallah. Jadi Allah tuh sangat cerdas ya, sangat cerdas, maha cerdas, bisa membuat modifikasi dari hanya satu bentuk sel saja tuh, atau dari satu bentuk virus saja itu sudah bermacam-macam variasinya ya. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Benar-benar kalau kita belajar biologi itu kebuka itu semua ya, Asmaul Husna itu seharusnya. Oke, saya lihat sedikit lagi. Gania, silakan. Ada pertanyaan sebelum kita simulasi nih? Bapak janji terakhir kita akan simulasi bagaimana pandemi itu terjadi. Silakan. Nah, ini ada nih. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa dipakai nih. Tadi ada virusnya sih. Ini virus komputer juga ternyata lebih lebih kuat ya sekarang tuh. Kalian pernah ada yang kena virus komputer tidak? Tiba-tiba gimana pengalaman kalian di rumah pakai laptop, HP, apakah pernah kena virus? Enggak Pak, paling matanya. Enggak, Pak. Baterai. Ayo kalau kena virus biasanya gimana tuh komputer? Gimana tuh? Nge-lag, gak bisa gerakin mouse atau file tiba-tiba hilang. Kemarin tuh pas waktu bimbingan artikel ya. File hilang. Masya Allah, ini benar-benar ya. Virus pun sudah, kalau sudah masuk ke virus komputer, ya main-mainnya sudah tingkat tinggi. Bahkan bisa mengambil alih akun ya. Jadi jangan seenaknya memberikan nama, email, atau nomor telepon ke orang lain. Bahkan di Zoom ini pun sebetulnya kita tuh sedang disadap ya. Ada orang-orang yang bisa menyadap ya, mengambil data-data kita ketika kita sedang live seperti ini. Oke, sudah muncul. Coba. Oke, coba play involve. Share. Kelihatan nggak nih? Masih gelap? Udah Pak, udah kelihatan. Oke, kelihatan ya. Kita akan mensimulasikan pandemi itu seperti apa nih. Visual skenario aja. Oh, jangan deh. Yang ini custom aja lah. Kita akan pilih yang custom. Play, langsung aja lah. Nah, ini kita bakterinya ini ya. Ini virusnya masih di lock sih. Kita akan pakai bakteri aja nih untuk mensimulasikan pandemi ini. Karena Bapak belum punya belum punya ini bakteri apa misalnya nih? Bakteri apa misalnya? Bakteri Bapak aja lah. Dead9. Bapak bikin bakteri sendiri ya. Nah, ini. Ini Plague enggak sih, Pak? Gimana? Nama aplikasinya? Oh, ini Plague Plague. Ya, Plague itu artinya wabah, Plague. Kayak kita mulai wabahnya dari Indonesia, ya, Dead19. Dari Indonesia nih. Nah, gimana cara penyebarannya? Nah, pertama kita lihat setiap kali ada yang terserang kita dapat poin ya nih. Nah, ini nih.
Simulasinya sangat jelas sekali itu. Ada pesawat kan ya, ada pesawat yang bisa membawa vektor virus itu ke seluruh dunia. Nah, kemudian di sini ada berita yang menceritakan tentang virus buatan kita. Nah, COVID-19 begin to spread. Baru berapa hari ini? Kita lihat 21 ya, 21 September berarti sekarang 15 5 hari nih. Baru langsung menyebar. Nah, ini hanya mainan saja ya, hanya diam saja bukan nyatanya, tapi kita bisa lihat seperti apa. Rio Olympic Mystery. Jadi ini seperti kemarin Jepang kan mau ngadain Olimpiade kalau tidak salah ya, kan langsung di-cut karena ada COVID. Nah, ini juga sama. Tuh, jadi acara-acara penting langsung dibatalkan semua. Asal virusnya dari Indonesia. Nah, sekarang kita buat virusnya lebih kuat nih. Misalnya pakai ini transmission. Transmission tuh jadi menyebarnya pakai apa? Misalnya kita kasih dia bisa menyebar lewat udara ya. Nah, oke, menyebar lewat udara satu tuh. Baik, kita lihat di sini. Nah, jadi dimutasikan bakteri Bapak tuh ya yang tadi, bakteri dead-nya. Country information. Nah, masih. Walah, udah ratusan nih yang terinfeksi, asik. Ya, Masya Allah, ini jadi orang jahat ya. Kalau main ini tuh. Oke, sudah ada sudah ada berapa nih di Indonesia yang terkena? 3 ribuan. Festival of Love, biarin tuh ya. Maksiat semua, biarin dibatalkan juga. Sudah ada ribuan. 10.000 yang terinfeksi, tapi belum ada yang meninggal. Terus ini sampai 2021 masih ada ya. Kenapa lama penyebarannya? Karena belum termutasikan. Nah, sekarang kita lihat nih yang menyerang mau organ apa nih? Organnya yang mau diserang paru-paru aja ya. Nah, misalnya paru-paru yang diserang. Kemudian sel darah sista sama insomnia. Ini apa nih? Skin ya. Oke, biarinlah skin aja. Nah, ini kita tambahin jadi menyebar melalui air. Oke, kita lihat nyebarnya nih, lebih banyak atau lebih sedikit. 130.000, 200.000, asik nih. Nah, seperti itu ya, jadi penyebarannya tuh, Southeast, sampai ke Asia Tenggara tuh keluar, udah keluar dari Sumatera. Nice, banyak, asik. Bukan asik ya. Belum ada yang mati, Pak? Belum ada yang mati ini, karena masih sedikit ya. Belum banyak simptomnya. Nah, udah nyampe mana nih? Eropa tuh, bermutasi katanya. Ini sampai merah begini baru ada yang terkena ya. Ini sampai 2021 Maret Mei ya. Masih ada nggak? Udah masuk USA tuh. Sekarang Indonesia kan di blok oleh 59 negara karena kita mendapatkan predikat paling tinggi ya di Asia Tenggara COVID-19 tuh. Masya Allah. Nah, seperti inilah kejadiannya ya. Di Indonesia udah merah semua tuh. Sudah ada yang meneliti obat belum? Belum. Nah, kita tambahin lagi misalnya melalui apa nih? Suntikan ya. Melalui suntikan, ini melalui nyamuk, ini melalui tikus. Jadi si bakterinya menyebarnya melalui hewan-hewan. Nah, ini organ yang terkena misalnya kita tambahin sel darah. Nggak bisa DNA-nya kurang. Oke, nah seperti ini nih. Faktor di Saudi Arabia juga sudah banyak tuh yang terkena ya. Nih nyampe Cina. Ini menangnya gimana kalau semua sudah kena virus? Kejam juga nih. Belum ada yang meninggal ini, jadi masih tapi dalam aslinya kan ketika ada wabah seperti ini pun langsung peneliti itu bergerak cepat, mereka tidak akan tinggal diam. Nah, ini yang meninggal sudah berapa orang nih? 200-an nih, 200 ribuan. Waduh. Nah, ini nih kelihatan kan ya, dead 500 di mana di dunia tuh. Sudah mulai banyak nih. Oke, sudah ditempatkan, sudah dinobatkan oleh WHO setara dengan COVID karena banyak yang meninggalnya. Nah, seperti inilah. Oke. Ini hanya mainan saja ya, tidak asli ya,
hanya sebagai simulasi saja buat kita mengetahui tingkat pandemi itu sebetulnya seperti apa. Oke, sampai sini sudah lebih sebetulnya. Sampai 11.20 ya, sudah pas. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oh, silakan. Oh ya, boleh minta tolong dinyalakan kameranya untuk dokumentasi Bapak mengajar, silakan. Sudah ada 16 orang ya, 17 minus Bapak 16 orang. Silakan tolong dinyalakan kameranya sebagai untuk dokumentasi Bapak mengajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh iya, pas berarti. Silakan tolong Anissa, Najwa, Fauzia. Oke, sudah. Anissa, Konita, Siti Mulyan. Pak, saya nggak bisa nyalain kamera. Oh, ya, nggak apa-apa. Silakan. Naila ini ya, Talita, Konita, Siti Mulia, silakan. Ai. Tolong nyalakan lagi dong kameranya. Zahro, Pak saya juga nggak bisa. Oh, Kaili, oh Ai nggak bisa ya, Ai Naika nggak bisa. Oh, Zahruful tuh Aca ya, yang di Hong Kong bukan? Ya, Pak. Iya, Pak. Oh iya, gimana sekarang di Hong Kong? Udah mulai biasa lagi sih, Pak. Nggak ada peningkatan kasus COVID? Kayaknya udah nggak ada, Pak. Ya, Cuman beraktivitas tetap harus seperti pakai biasa ya. masker Nah, gitu ini sih. kita kasihan yang di Indonesia nih. Aduh, ini di Indonesia nih jadi naik lagi. Oke. Print screen ya. Mohon izinnya print screen. Oke. Talita baru masuk, bentar. Hilang lagi. Oke, terima kasih. Silakan ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas kebersamaannya dalam pembelajaran biologi. Adapun pertanyaan yang mungkin kalian ingin lontarkan tidak bisa diucapkan, silakan di japri saja atau kita diskusikan di LMS. Kemudian di LMS sudah ada yang mengerjakan soal, terima kasih, tapi ada juga yang belum. Nggak apa-apa, Bapak tunggu hasilnya. Tapi Bapak pesankan tolong segera berlatih ya kalian ya. Latihan soal ini nih. Nah, latihan soal virus ya. Karena kita sudah selesai kan ya. Di sini juga ada belajar tambahan, ada praktikumnya. Ini hanya pilihan saja. Tidak dikerjain pun nggak ngaruh ya. Karena kita akan PTS ya minggu depan insya Allah. Nah, ini sudah ada soalnya. Tapi tidak bisa dikerjain. Kalau misalnya mau dikerjain harus lihat passwordnya ya. Jadi emang nggak boleh sih, belum dibebaskan dulu. Jadi silakan berlatih dulu latihan soal virus. Kemudian keanekaragaman hayati dan metode ilmiah juga yang belum, karena Bapak lihat masih ada yang belum. Kalau kesulitan juga kalian dalam mengerjakan, tolong segera mungkin hubungi Bapak atau Pak Deden ya, sehingga bisa langsung masalahnya teratasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak.